Perkenalkan, nama saya Tutur Sinurat, NIM 210306134 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak beserta hubungannya yang merupakan tugas biokimia yang diberikan oleh Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Yang pertama yaitu proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dan juga non-ruminansia. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida yang terdapat dalam pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Juga terdapat dalam konsentrat berupa pati. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi asam pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA atau asam lemak terbang, CO2, dan CH4. Pada non-ruminansia pada ternak unggas, pencernaan karbohidrat mulai terjadi di dalam mulut dengan pelumas saliva. Di dalam ginjal secara mekanis dan hidrolisis, dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh sebab itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan. Selanjutnya yaitu proses metabolisme karbohidrat pada hati. Karbohidrat sebagian besar dalam bentuk glukosa sekitar 80% dan yang lainnya dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Karbohidrat tersusun atas untaian molekul glukosa dan glukosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica, kemudian masuk ke sel hati. Selanjutnya glukosa diubah menjadi glikogen yang merupakan proses glikogenesis. Jika tubuh kekurangan glukosa, maka glikogen akan segera diubah lagi menjadi glukosa, yang merupakan proses glikogenolisis. Makanan yang banyak mengandung karbohidrat akan merangsang sekresi insulin dan mencegah sekresi glukagon. Insulin berfungsi mempermudah dan mempercepat masuknya glukosa ke dalam sel. Glukosa setelah berada di dalam sel, oleh insulin akan disimpan atau disintesis menjadi glikogen baik di hati, otot, atau jaringan lain. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Selanjutnya yaitu proses pencernaan protein pada ruminansia dan juga non-ruminansia. Pada ruminansia, di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Sebagian lolos degradasi rumen, sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Sebagian kecil bakteri dapat menggunakan asam amino, namun sebagian besar bakteri akan mendeaminasi asam amino tersebut menjadi NH3. Proses deaminasi selain menghasilkan NH3, juga menghasilkan asam alfa-keto yang selanjutnya diubah menjadi VFA. Protein yang tahan degradasi rumen langsung masuk ke abomasum dan usus, dan mengalami pencernaan. Protein seperti ini disebut protein bypass. Protein yang tidak tahan degradasi rumen hanya akan menghasilkan protein mikroba saja. Di dalam merombak protein menjadi NH3, mikroba rumen akan melakukan perombakan meski kebutuhan NH3 telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan ada kelebihan NH3 di dalam rumen. Kelebihan NH3 diserap oleh dinding rumen dan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea, agar tidak meracuni ternak. Sebagian urea yang terbentuk dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian dibuang bersama urin. Pada non-ruminansia, pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan juga peptida. Selanjutnya yaitu proses metabolisme protein di dalam hati. Proses metabolisme protein di dalam hati dimulai dengan mengubah amonia menjadi urea dan dikeluarkan bersama urin oleh ginjal.
protein membutuhkan cairan empedu untuk bisa memecah protein. Pemecah protein ini yang akan membentuk asam amino menjadi energi. Selanjutnya yaitu proses pencernaan lemak pada ruminansia dan juga non-ruminansia. Pada pakan ternak ruminansia, lemak terdapat dalam hijauan maupun konsentrat. Pencernaan lemak pada ternak ruminansia dimulai di dalam rumen. Pencernaan lemak dalam rumen mengalami dua proses. Yang pertama yaitu lipolisis. Lemak atau trigliserida dihidrolisis oleh mikrobakteri rumen, menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Gliserol dan galaktosa selanjutnya diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Yang kedua yaitu biohidrogenase. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Asam lemak tidak jenuh, oleat, linoleat, dan linolenat mengalami penjenuhan dengan hasil akhir asam stearat. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke abomasum dan diserap usus halus. Pada non-ruminansia, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang mengemulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan juga gliserol. Selanjutnya yaitu proses metabolisme lemak di hati. Metabolisme lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar, dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas. Hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Selain itu ada juga yang masih berupa monogliserid. Sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh micelus dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus. Di dalam sel ini, asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul berbentuk gelembung yang disebut kilomikron. Selanjutnya, kilomikron ditransportasikan melalui pembuluh limfa dan bermuara pada vena cava, sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Kilomikron ini kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adipose. Selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan lemak di dalam tubuh. Metabolisme protein akan menghasilkan asam amino yang akan dikirim ke hati melalui aliran darah. Asam amino hasil metabolisme protein ini akan disusun menjadi enzim atau hormon yang kemudian digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Protein dan lemak dapat diubah menjadi energi tubuh jika kekurangan memperoleh karbohidrat yang cukup, dan lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat semuanya berhubungan karena semua enzim metabolisme terbuat dari asam amino protein. Dan ketiga metabolisme makronutrien tersebut bertujuan untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.